Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, Kevin Dix kemarin mengalami cedera, teman-teman. Jadi dia mengalami cedera setelah salah tumpuan karena tergeser oleh kakinya Chalobah, pemain Chelsea. Setelah itu muncul banyak kata tidak enak, rasis yang terjadi kepada Chalobah, dan semuanya itu rata-rata rasisnya menggunakan bahasa Indonesia. Artinya kata-kata rasis ini muncul dari orang-orang Indonesia. Ini sangat memalukan ya. Very memalukan. Kita belum selesai dengan kasus rasisme kepada pemain Fulham dari orang Indonesia. Sekarang ditambah lagi kasus rasisme ini. Oke, gini ya, kita akan bedah soal kasus ini. Indonesia itu memang adalah negara dengan pengguna sosmed terbanyak di dunia, mengalahkan Amerika, India, juga Cina. Indonesia itu nomor 1 pengguna sosmed di dunia. Dan memang itu terlihat ya dari postingan-postingan kita. Kalau ada yang viral itu pasti punya power gitu. Video-video yang viral itu pasti punya power gitu. Kenapa? Karena begitu banyaknya pengguna sosmed di Indonesia ya gitu. Ditambah di Indonesia orang-orang memaknai sepak bola itu sangat dalam. Orang-orang memaknai sepak bola itu sangat dalam. Sehingga orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di sepak bola itu secara nggak langsung menjadi seorang artis. Secara nggak langsung menjadi orang yang sangat terkenal. Berbeda dengan negara-negara lain. Ya. Sehingga kehidupannya itu pasti disorot. Di sini nih persepsi yang salah menurut gua. Kita ini sudah sering menjelaskan ya. Sudah sering sekali menjelaskan. Pengamat-pengamat di sana sudah sering menjelaskan. Mereka itu yang main sepak bola itu adalah atlet, bukan artis. Jadi bedakan sikap Anda kalau Anda menggemari seorang artis dengan Anda menggemari seorang atlet. Gitu kan? Ketika Anda menggemari seorang artis, maka memang artis itu kan memang karyanya dan kehidupannya yang disorot, gimmick-gimmicknya dan segala macam. Tapi kan atlet tidak seperti itu. Tidak semua atlet itu ingin terkenal, termasuk di Indonesia. Tidak semua atlet itu ingin terkenal. Contohnya Calvin Verdong, dia itu nggak mau, nggak suka disorot dia itu. Jadi kita sebagai supporter yang harus dewasa menanggapi mereka. Max Hilhers, dia tuh nggak terlalu mau disorot. Max Hilhers sampai overthinking, melakukan beberapa klarifikasi tentang kehidupan pribadinya yang sebenarnya nggak perlu sama sekali. Kenapa? Karena ada fans-fans IQ 78 yang menyerang dia. Sekarang terjadi dengan kasusnya Kevin Dix. Chalobah diserang, padahal mereka nggak tahu kronologinya. Padahal Kevin Dix itu cedera karena salah tumpuan. Ini sangat-sangat memalukan ya. Kelihatan gitu. Oke, kita harus akui Indonesia itu adalah negara dengan IQ terendah di ASEAN, dengan rata-rata 78,9. Sangat rendah. Dan gue juga akui bahwa literasi di Indonesia itu sangat rendah. Sangat rendah. Memahami sebuah video aja nggak bisa. Memahami sebuah konsep aja nggak bisa. Memahami, menonton video aja itu nggak bisa. Padahal kelihatan jelas di video yang beredar di mana-mana, Kevin Dix itu salah jatuh. Itu kelihatan dengan jelas. Tapi yang diserang Chalobah. Di mana otaknya? Gak ngerti gue. Memahami literasinya itu gimana gitu.
Di sini makanya gue cukup worry dengan yang namanya fans FOMO. Fans yang cuman mengikuti sepak bola karena ada orang yang dia sukai di situ. Nanti ketika orangnya kenapa-kenapa, contoh Rafael Strike. Ini Rafael Strike ini jujur ya, dia tuh kayaknya nggak akan dipanggil kemungkinan. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau sampai Kluivert tidak memanggil Rafael Strike, apa penggemar Rafael Strike, apa yang akan kalian lakukan? Asal kalian tahu ya, fans-fans yang FOMO itu, sepak bola itu dinamis. Gak selamanya strike itu akan dipanggil terus. Atau gak selamanya pemain favorit kalian akan dipanggil terus. Gue udah melihat postingannya Shane Patinama. Dia sudah bikin foto putih abu ya, yang mengisyaratkan dia mungkin ada sedikit kekecewaan gitu ya. Gue melihat di komennya itu kalau Patinama tidak dipanggil, Kluivert akan bla. Ini bodoh sekali sih orang-orang kayak gini bener. Kalian tuh jangan sampai mengganggu dinamisnya sepak bola Indonesia lah. Indonesia ini lagi bagus-bagusnya. Jangan sampai keganggu dengan orang-orang kayak kalian gitu loh. Kita tuh harus mendukung semua elemen yang ada di sepak bola, mau pelatih, mau pemain, mau segala macam. Kalau ada perdebatan, sepak bola itu emang seperti itu dari dulu. Emang sedinamis itu. Apalagi kalian yang cuma ngikutin pemainnya doang, ya, yang cuma tahu sepak bola nggak sampai ke dalam gitu ya. Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah banyak komen deh. Sebel gue bener. Orang-orang kalah kalian itu yang bener-bener menjelekkan nama kita di dunia tuh. Orang-orang yang suka rasis gak jelas, orang-orang yang FOMO gak jelas. Kalian FOMO itu boleh, asalkan tahu tempat. Kalian kalau memang gak suka, contoh kalau misalkan kalian gak suka strike gak dipanggil ke timnas, kalian simpen aja dalam hati, gak usah kalian luapkan di sosmed. Tahu tempat lah. Strike itu bukan artis, atau siapapun lah, Hilgers itu bukan artis, Patinama itu bukan artis, mereka atlet. Justin Hubner segala macam, mereka itu atlet, bukan artis. Gue lumayan berbicara keras nih, kenapa? Karena ini kasus rasis enggak terjadi sekali, terjadi berkali-kali. Elkan Bagot menyatakan dia ingin fokus di klub, diserang juga. Ngapain sih? Kalian nggak ada kerjaan lain? Gitu loh. Bingung gue bener. Maksudnya menanggapi ini semua tuh pasti semua orang, semua stakeholder sepak bola itu pasti bingung dengan dinamika supporter yang seperti ini. Kalian bisa tanya lah orang-orang yang nonton ke stadion, terutama yang FOMO ya, apa mereka ngerti main bolanya? Enggak, mereka cuma pengen ngeliat pemain-pemain idolanya aja. Bodoh amat masalah sepak bolanya. Ini orang-orang kayak gini yang berbahaya. Apalagi yang gak bisa menempatkan diri, itu berbahaya sekali. Gue kesel bener, gue bener-bener kesel dalam hati gue, karena gue tuh nggak mau sepak bola Indonesia itu keganggu dengan hal-hal seperti ini. It's okay gitu, kalian mau mengidolakan pemain saja, tapi tahu tempat lah, sekali lagi gitu loh. Jangan sampai mengganggu si pemain, jangan sampai mengganggu stabilitas timnas gitu ya, dengan komentar kalian. Caloba diserang, ngapain? Segitu banget gitu. Kalian emang dibayar sama dia? Kan enggak. Kalian emang numpang hidup sama kalian yang fans FOMO itu? Kalian emang dapat duit dari dia? Kan enggak. Kalian emang hidup dari dia? Kan enggak. Kalian ngeluarin uang untuk nonton dia. Kalian nginep di hotel, cari hadiah, beli hadiah untuk pemain idola kalian. Kan semuanya ngeluarin duit.
Kalian kan nggak dibayar sama dia. Gitu. Jadi gue sedih gitu. Gitu. Jadi yang gue concern di sini adalah jangan sampai fans-fans kayak fans FOMO, terutama yang kayak kalian itu mengganggu si pemain. Ini pasti akan mengganggu Kevin Dix dengan kasus rasisme kayak gini. Kasian, dia tuh udah cedera ditambah beban. Udahlah, stop lah. Sewajarnya aja lah ngefans sama sesuatu tuh gitu loh. Ya,